Hari itu seseorang di Jingxi terlihat berpakaian serba putih, sedang duduk dengan postur tegap di depan Guqin. Parasnya yang tampan dengan mata emasnya yang memperhatikan. Ikat dahi yang terikat di kepalanya yang terurai bersama dengan rambut hitam lebatnya sedang mengalunkan lagu Inquiry dengan Guqinnya. Sudah 13 tahun seluruh alunan Guqin tersebut terdengar di penjuru Yunsen Buzichu. Wei Ying, di mana kamu? Wei Ying, akankah kau kembali? Aku, senangmu. Setiap hari tanpa gagal Lan Wangji akan memainkan alunan yang sama. Mempertanyakan hal yang sama. Saya mendapatkan jawaban atas keberadaan sang pujaan hati. Sosok lelaki yang telah hilang itu sudah hilang bagaikan tertelan bumi. Hatinya selalu bergetar ketika mengingat pengepungan yang terjadi di Bukit Luanzang. Ia merutuki dirinya karena tidak mampu melindungi orang yang paling dia cintai. Tidak ada seorang pun yang tahu keberadaan Wei Wuxian saat ini. Orang yang ambil bagian dalam pengepungan tersebut mengatakan bahwa Yiling Laosu telah mati oleh senjatanya sendiri yaitu Yin Hufu. Tubuh dan jiwanya ikut hancur bersamaan dengan senjatanya tersebut. Tetapi tidak sedikit pula yang mengatakan bahwa Yiling Laosu tersebut masih hidup dan hidup di suatu tempat. Hal tersebut yang membuat Lan Wangji terus memainkan Inquiry untuk menemukan keberadaan pasti Wei Wuxian. Wei Ying, aku mencintaimu. Sama seperti biasanya di Yunsen Buzichu terasa sangat damai. Gemesik daun yang tertiup. Kicauan burung yang bertengger di atas dahan. Aroma segar pepohonan yang menyebar meneteskan embun pagi yang jatuh ke bumi, menghadirkan suasana sejuk dan damai kala pagi itu. Di bawah pohon besar di tengah bukit tersebut terlihat sesosok laki-laki dengan paras lembut. Garis wajah yang tegas namun terlihat dan senyum yang selalu berada di atas di bibirnya membuat wajah terlihat sangat halus dalam pancaran sinar matahari. Rambut panjangnya yang dibiarkan terurai dan pita dahi putihnya yang tidak tertiup dengan lembut oleh angin. Mata abu-abunya yang memandang ke atas dahan pohon kerinduan yang dalam. Zhou Jun. Terdengar seseorang memanggil sosok tersebut. Dengan senyum lembutnya dia membalikkan badan mengungkapkan yang memanggilnya. Ah, si Zui ada yang kau butuhkan. Sambil menata kedua tangan di depan lelaki-lelaki berusia 13 tahun tersebut menjawab. Tidak ada Zhou Jun, aku hanya ingin memberitahu bahwa aku dan yang lainnya akan segera pergi ke desamu. Oh, kalian sudah siap rupanya. Bagaimana dengan ayahmu, bukankah dia akan menemani para junior pergi ke desamu? Balas Lan Xichen masih dengan senyuman lembutnya. Lelaki yang ditanya itu sambil menunjukkan wajah sedihnya. Hang Wanjung masih berada di dalam Jingxinya. Kali ini belum seminggu lamanya. Hah. Baiklah, biar aku yang berbicara pada Wangji, kamu pergilah terlebih dahulu. Baik Zhou Jun. Setelah berbicara dengan keponakannya tersebut, Lan Xichen langsung pergi menuju Jingxi adiknya. Sudah 13 tahun terakhir ini adiknya sering mengurung diri di dalam Jingxinya. Dia hanya akan keluar jika ada keperluan, setelahnya dia akan kembali ke kamarnya dan mengurung diri. Lan Xichen yang saat ini sudah berada di depan pintu Jingxi adiknya dapat mendengar alunan Inquiry yang sendu. Ini membuat dirinya ragu untuk masuk ke dalam. Pada akhirnya dia berdiri di depan pintu menunggu agar adiknya selesai memainkan lagu tersebut. Ketika lagu itu berhenti, Lan Xichen yang ingin mengetuk pintu tiba-tiba mendengar suara adiknya yang berat berkata,
Wei Ying. Aku. Cinta. Lan Xichen yang pun memejamkan mata sambil mengepal kedua menahan emosi yang bergejolak di hati. Bukan hanya Lan Wangji yang mencintai dan mencintai sosok manis tersebut, Lan Xichen dalam diam menyimpan rasa pada seseorang yang dicintai adiknya itu. Sebelumnya dia tidak bisa mengutarakan perasaannya pada pria dengan wajah manis itu karena ia tidak mau merusak. Daripada kehilangan satu-satunya keluarga yang dia miliki. Pada akhirnya Lan Xichen menyesal tidak mengungkapkan perasaannya pada pria yang dicintainya tersebut. Lan Xichen yang masih menutup matanya berkata dengan pelan. Jika aku diberi kesempatan untuk bertemu denganmu lagi, aku akan menjadikanmu milikku seorang. Yun Mengjiang. Terdengar derap langkah yang berat dan terburu-buru di dekat aula leluhur milik keluarga Jiang tersebut. Para murid sekte Jiang yang sedang melakukan aktivitasnya berhenti sewaktu-waktu untuk melihat siapa yang membuat kegaduhan di pagi hari seperti ini. Paman, teriak lelaki tampan berusia 14-15 tahun itu. Dengan baju sekte berwarna emas berlambangkan bunga peoni dengan tanda vermilion di dahinya. Tuan Muda Jin, ada apa? Mengapa Anda berlari-lari dan berteriak-teriak seperti itu? Salah satu murid sekte Jiang yang sudah tidak tahan akan kelakuan pemuda angkuh tersebut akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. Huff, apa kau melihat pamanku? Sejak pagi tadi aku mencarinya tapi tidak ketemu juga. Jawabnya dengan angkuh. Apakah Tuan Muda sudah memeriksa di kamar ketua sekte? Apa kau kira aku ini bodoh? Aku sudah memeriksanya dan dia tidak ada di sana. Kalau ada di sana aku tidak akan merepoting mencarinya seperti ini. Dengan sabar murid itu menjawab. Kalau begitu apakah Tuan Muda sudah memeriksa paviliun barat? Biasanya ketua sekte Jiang dapat ditemui di sana. Setelah mendengar ucapan murid tersebut, Jinling berbalik dan pergi menuju paviliun barat tanpa mengucapkan kata pun. Kamar yang terletak di paviliun barat tersebut tidak terlalu mewah seperti kamar lainnya di kediaman Jiang, tetapi cukup bersih dan nyaman. Tidak ada yang menghuni kamar tersebut. Jinling selalu heran mengapa pamannya yang satu ini sering sekali mengunjungi kamar itu. Pamannya tidak mengizinkan seorang pun memasuki kamar itu. Bahkan untuk hal memberikan kamar ia lakukan sendiri. Sesampainya di depan pintu kamar, Jinling menendang pintu tersebut sehingga terdengar bunyi yang sangat keras. Paman, lakukan di sini, sepertinya aku sudah berkeliling mencarimu kemana-mana. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Jinling. Jiang Cheng yang bertanya diam-diam sewaktu-waktu menghadapi keponakannya dan hanya melihat pandangannya kembali pada seruling hitam yang ada di dalam genggamannya. Jinling yang merasa diabaikan akhirnya bertanya lagi. Paman, bukankah kau bilang akan menemaniku berburu malam di Bukit Dafan malam ini? Lalu apa yang kau lakukan di sini? Kita harus segera berangkat. Kau, pergilah dulu. Aku akan segera menyusul, jawab Jiang Cheng. Jinling dalam hati merasa heran akan sikap pamannya. Biasanya ketika Jinling berteriak seperti ini pamannya itu akan balik memarahinya. Tapi sikapnya akan berubah setiap kali berada di kamar ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Batinnya. Akhirnya Jinling memutuskan untuk pergi dan menunggu pamannya di depan gerbang masuk sekte. Jiang Cheng yang merasa keponakannya itu sudah pergi lalu meletakkan seruling di atas meja, menatap lama sebelum bangkit dari tempat tidur dan segera menyusul keponakannya.
Wei Wuxian. Maafkan aku.